halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Bulan lalu ya kita sempat senggang sedikit ya Rick ya, karena ada puasa dan terus habis itu libur hampir 2 minggu lebih ya. Ya. Tapi kali ini kita harus ngecos Rick. Gaspol. Iya harus gaspol ya, karena memang akhirnya banyak sekali yang topik-topik yang sangat menarik itu akhirnya apa? Numpuk ya sehingga kita harus memang benar-benar ya bukan kita kalau sebelum lebaran saya masih menghitung bulan. Sekarang sudah selesai lebaran toh. Saya sudah menghitung minggu. Oh alah ya makanya levelnya nanti sudah beda ya. Kalau begitu tanggal 1 Mei hari. saya sudah menghitung hari. Lah. Ada apa? Ada apa? Tunggu aja. Wah ya. ini saya yang paling happy. Kita berdua happy, Rick. Apalagi tadi happy. pagi. Ya, saya sempat nyicipi Dura-Ace C60 loh, Rick. Wheel set, Rick. Saya nanti tidak mau kalah. Ya, microspline. Saya mau ngicipi XTR. Ya. Nah, kali ini kan gini, Rick. Dahulunya itu saya sempat mereview, tapi kulitnya aja. Mengenai Shimano Trio wheelset ya, dari seri 105, seri Ultegra dan seri Dura-Ace yang mutakhir itu, ya kan. Tapi di antara ketiganya itu kan Dura-Ace itu yang paling mencolok ya, karena sistemnya itu beda memang. Betul. Ya. Direct engagementnya itu beda. Nggak taunya. Nah, sebentar Rick, aku mau jelasin. Pada waktu itu saya hanya bisa mimpi, Rick. Kapan aku bisa nyoba? Ya, kapan bisa tak geber Dura-Ace iki? Ya kan? Kesampaian, Rick. Iya. Ya, sayang aja tadi pagi itu agak jemek-jemek ya. Jadi di Surabaya, khususnya di Surabaya Tengah kota itu tadi malamnya hujan ya, jadi ya itu. Tapi mungkin besok akan saya geber lagi ya, Dura-Ace itu C60 dengan profil 6 cm. Tapi bukan profilnya yang kita minati sebetulnya ya. Bukan profilnya ya, teknologinya. Tapi teknologinya. Loh kok hebat ya orang dua ini. Ya khususnya Eric the Bike Doctor ini. Ya, siapa di Indonesia yang ngupas, ngotak-ngatik sampai jeroan-jeroan ini. Iya kan ya? Ingat sempat kita bikin direct engagement itu kayak apa? Itu nggak salah itu 2 bulan yang lalu ya Rick ya. Direct engagement itu per bulan Maret ya Rick ya. Anda bisa browsing di episode yang dahulu ya, cara kerja direct engagement yang ada di hubnya XT MTB ya kan. Nah terus kemudian ya ini yang menarik, ini ternyata kita akan tes dan membuktikan apa yang ada di jeroannya MTB ini sama Shimano ya kan, didevelop lagi untuk RB. Nah kamu kan sempat juga mengatakan bahwa Shimano ini menggunakan barang-barang MTB komponennya itu untuk testing ground sebetulnya. Dihajar habis-habisan di MTB kalau memang benar-benar uji tahan cobanya itu oke, dimasukin ke RB. Betul. Ya. Nah, menurut kamu Dura-Ace jeroannya itu ya apa? Ini sampai bela nih di Proto Liga. Sebelum ke sana. Itu saya mau jelasin gini, kayak banyak yang bingung. Wah, apa wheelset saya itu 11 speed. Bisa tak pasangi 12 speed? Bisa. 11 speed dipasangi 12 speed. Oke, ya memang khusus untuk road dan gravel khusus untuk road dan gravel, kecuali GRX yang one bike. Jadi gini, evolusinya free hub body dulu yang saya mau bahas. Kalau dulu kita ada namanya free wheel. Free wheel itu sprocket dengan free hub bodinya itu jadi satu. Terus hubnya itu cuma drat.
Jadi harus kita drat masuk. Nah terus itu kan jadi tidak praktis. Muncullah hub free hub body yang orang-orang bilang HG, free hub body HG. Singkatan dari apa sih HG itu? Ya kalau HG-nya sebenarnya hyperglide itu. Ya toh. Ya karena memang munculnya bersamaan dengan hyperglide-nya Shimano. Nah terus bentuknya kayak apa ya ini hub-hub yang biasa Anda miliki seperti ini bentuknya. Jadi notch-nya ini gede-gede. Sebentar, ini hub standar yang dimiliki oleh umumnya ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini HG. Hub HG, walaupun ini mereknya Strummer ya. Ya, karena kita kebetulan adanya Strummer, jadi untuk hub HG-nya ya udah 11 speed itu ya. Ini 11 speed. Ya, Nah, apakah bisa dipasangin 12 speed? Bisa. Nanti kita lihat. Ya toh. Nah, setelah ini keluar, nggak lama, ini MTB pakai, road bike juga pakai, gravel juga pakai. Kemudian seiring perkembangan zaman, MTB itu sampai di 11 speed masih pakai HG. Begitu masuk ke 12 speed dia berubah menjadi microspline seperti ini. Ini yang sebentar. Ini microspline. Microspline yang microspline 12 speed untuk mountain bike. Untuk MTB. Ya, karena geriginya kecil. Nah. Terus road bike sampai di mau 11 speed masih sama, masih HG. Nah, begitu 12 speed, nah, Shimano mengeluarkan sistem baru untuk road bike, menjawab keluhan karena banyak free hub body HG di road bike yang ringgit-ringgitnya kena bentur dengan pergerakan sprocket sehingga dia jadi pontes-pontes kasar, susah dilepas bahkan macet kadang-kadang itu. Nah ini juga HG ini punya kelemahan yaitu sprocket itu masih bisa bergeser sedikit. Iya, bergeser berarti engagementnya tidak perfect berarti ya. Memang pasti. Muncullah namanya HGL2. Ini HGL2. Oke, ini HGL2. Nah, itu ada tulisannya ya. Ini ada HGL2. HGL2 ini merupakan kawin silang antara ini dan ini. Oh, kawin silang. Oke. Nah, kalau di 11 speed gear yang paling kecil ya, smallest cock itu masih gigit ini, groove ini. Iya betul. Yang kecil ya. Yang kecil. Kalau di 12 speednya mountain bike, itu sprocket duduk di atas sprocket. Karena itu ini body free hub-nya pendek. Jadi sprocketnya sampai sini, kemudian ada satu sprocket lagi 10T duduk di atasnya. Itu. Nah, kalau ini juga menyerupai microspline. Iya, benar. Bentuknya sama ya. Iya, geriginya kan sama kecilnya, tapi beda gitu. Nah, ini nanti juga sprocket terkecil duduk di atas sprocket sebelumnya. Saling mengunci sehingga dia lebih firm. Nah, lebih firm dan juga karena geriginya ini lebih banyak, ini menyebabkan ikatan ke free hub body ini jauh lebih bagus, lebih stabil. Nah, kita lihat ya bentuk-bentuk sprocketnya seperti apa. Ini HG. Sebentar. Ini HG ini. Sprocket HG. Sprocket HG, lihat notch-nya ini. Nah, kita jadi coba masukkan ya. Notch-nya gede-gede ya. Ya. Ya, itu notch-nya. Nah, ya kan, gede-gede. Nah, ini kan masih ada masih bisa geser-geser gitu. Iya, benar. Ini HG. Ini berhenti di 11 speed. Ya, baik MTB maupun road. Itu Shimano menghentikan HG ini di 11 speed. Kemudian ini microspline. Kalau yang microspline ini agak beda karena itu saya bawa utuh. Itu yang microspline ya? Ya, ini microspline.
Microspline untuk MTB maksudnya. Betul. Ya, makanya ini pairing ini. Lihat. Yes. Nah, ringgi-ringgiannya udah beda. Dan tipe sprocket yang sama juga dipakai di GRX One By untuk yang unbeatable, unbreakable sama unstoppable. Jadi 1x12. Yes. Untuk yang konfigurasi 4245 sama 40 sampai 51. Nah, itu konfigurasinya sprocketnya menggunakan sprocket MTB. Nah, otomatis itu juga microspline. Nah, kita lihat ya, ini microspline hubnya ya. Okay. Nah, kita lihat engagementnya dia pada saat ini masuk, lihat. Perfect. Pergerakannya lebih kecil lagi, dikit sekali. Iya, hampir kan? Sempurna ya. Ya. Nah, terus saya kan tadi bilang sprocket duduk di atas sprocket. Nah, ini 12T. 12T itu akan duduk di sini. Kalau dan yang 11 di atasnya. Iya, jadi ini 10. Nah, ini kan notch-nya berhenti kan? Oh ya, kalau MTB ada 10 ya. Nah, ini gini. Iya. Ya kan? Terus ini naik di atasnya gini. Kita lihat lagi notch-nya. Makanya di atasnya itu. Ya. Nah, lock ring-nya ini lebih panjang. Oh ya, betul. Itu lock ring-nya MTB ya. MTB Microspline 12 speed ini seperti ini guys bentuknya, ya. Lock ring-nya panjang. Yang dimaksud Erik tadi itu sprocket on sprocket itu karena ini sudah habis batasnya. Ini bahkan duduk di ujungnya ini, di ujung Microspline-nya. Ini kan ujungnya kan? Di ujung yang paling habis itu ya. Kita ambil dari samping gini loh. Dia kan duduknya gini. Iya, habis. Nah, ya kan, duduk gini. Kemudian ini duduk di atasnya. Iya, betul. Mana tadi notch-nya? Notch-nya itu. Nah, ini gini. Iya, good. Ini agak karena rapet banget. Nah, ini udah. Ya, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini microspline. Sekarang kita lihat teknologinya yang HG L2. Yeah. Oke, kita lihat geriginya. Lebih banyak, ya kan? Ya. Tapi kalau kita pasang, kita masih punya wheelset bagus di 11 speed atau 10 speed, bisa dipakai. Loh, lihat ini HG ya. Oke, dimasukin 11 speed hub ya. Oke. Bisa. Yes. Cuman ya memang tetap ada pergerakan seperti layaknya HG biasa, bukan HG L2. Benar. Nah, sekarang saya kasih tahu kenapa Shimano membuat seperti ini. Supaya orang pada saat dia pingin upgrade ke 12 speed, nggak perlu keluar ekstra biaya lagi untuk beli wheelset. Genius. Itu loh. Berarti memang mengerti. Karena itu kan saya bilang Shimano itu dalam pengembangannya jarang sekali meninggalkan teknologi sebelumnya. Iya, benar. Gitu. Kecuali di MTB dia ngambil langkah yang ekstrim karena dia mengejar harus bisa pakai 10T. Iya, benar. Nah, itu. Iya. Nah, bagaimana kalau ini masuk ke L2 langsung? Ini L2. L2 ya. Ya, ini L2. Mirip microspline. Nah, lihat giginya kan duduknya lebih bagus semua. Iya, betul. Pergerakannya lebih minim. Betul. Kita lihat pergeserannya lebih minim karena ini lihat digigit segini banyak. Jadi playnya hampir tidak ada. Ya. Nah, jadi dia Shimano memperbaiki sistemnya di sini. Nah, memang untuk sistem HG L2 ini oleh Shimano masih diterapkan di wheelsetnya dia yang Dura-Ace. Hanya di Dura-Ace. Untuk yang Ultegra masih HG. Itu enak toh. Berarti pilihannya kan banyak. Nah, oke.
Sudah ya? Iya. Nah, sekarang masuk lagi. Karena ini semakin lama semakin jeru. Semakin jeru ya. Nah, kita kembalikan dulu biar enggak mumet saya nanti. Iya. Karena ini agak susah. Mana ini? Oke. Nah, udah? Udah. Ini yang kita tunggu. Ya. Kan saya sempat ngomong dulu bahwa si Manu ini kalau penelitian uji coba untuk disiksa itu di MTB, grup set MTB dan teknologi-nya MTB. Akhirnya saya tahu logikanya ya. Nah, sekarang kita akan buktikan. Yes. Mau Erik ngedabrus. Nah, kan gitu. Kita buktikan. Enggak kedabrus ya. Oh enggak. Makanya itu. Sorry ya. Sorry ya. Kita ngomong based on fact, based on technology. Oke. Oke. Yang lalu kita kan sempat bikin video tentang ini, Pak Yakob. Ini dulu. Nih. Ini adalah direct engagement. Bentar. Kan kalau di Durais itu kan ngomong direct engagement. Nah ini sistem direct engagement ya, oke. Ratchet ini. Ya kan? Sekali ya itu ya. Kecil. Derajatnya aja segitu. Ya, oke. Nah, ini kan nanti gini. Nah, ini free body-nya, kebetulan saya protoli itu. Nah, ini kalau dipasang ini dulu. Ini masuk, kemudian ini notes-nya, kita harus baca dulu notes-nya. Oh ini. Nah, ini notes-nya. Ini seperti ini, kemudian nanti kita kunci pakai ini dan ini. Ya, oke. Ya. Nah, terus yang membuat direct engagement ini bekerja lebih enak itu adalah dua spring ini. Ya. Ini sistem clutch-nya itu ini. Ini juga ada shim-nya, bentuknya kayak cakar. Tujuannya supaya untuk memberikan engagement yang lebih baik. Oke. Nah, ini cap-nya, ini seal-nya. Nah, kemudian ini pengunci free body-nya. Yes. Oke. Nah, ini pakai Gotri. Gotri. Ya, kelihatan kan Gotrinya? Itu Gotrinya muter-muter. Gotri ya. Gotri Jack. Cap and Kun. Oke. Ya. Justru kalau saya ikut event, kebanyakan saya akan pasang hub ini. Oke. Nah, udah. Ya. Ini. Nah, saya bongkar kan? Nah, ini kan ini. Oke, ini kan asnya. Ya. Ini tutupnya. Ya. Congkel aja kita lihat. Nah, ini gimana ini? Mana kamu bisa nyongkel? Ini agak beda soalnya. Teknologinya beda banget. Aduh, ini seal karetnya ketanam, saya nggak bawa pickernya. Okay. Nah, tapi Gotrinya ada di sini. Ya, hampir mirip lah. Sama, memang sama. Ya, mirip sama dengan yang tadi itu. Kalau ini ditutup oleh seal karet. Ya, karena ini ketutup oleh seal karet memang betul. Tapi ini bisa dibuka. Tapi karena saya nggak bawa pickernya, jadi nggak bisa buka saya. Nah, kalau di MTB dia pakainya plastik seperti ini. Oke. Jadi covernya ditutupkan seperti ini. Sistemnya sama. Lihat. Kalau kita bandingkan sisi dalam bodinya. Iya. Oh iya sama kan? Cuma beda kalau MTB cuma gini aja. Betul. Udah. Itu kan sistem penutup aja. Ya, yang sistem penting kan Gotrinya tertutup gitu, nggak kotor. Oke. Ini kita taruh bawah dulu. Yes. Oke. Nah ini bisa dibandingkan ya. Nah, oke, kita akan jalan dari satu part ke part yang lain. Cuman karena ini saya tidak bongkar keseluruhan karena besok nanti Ko Yakob memakai. Yes. Ya toh, jadi saya tidak terlalu bongkar, tapi sudah bisa dilihat
persamaannya di mana. Ya. Oke. Ini sepintas saya video gini aja hampir mirip banget. Kan. Oke. Sekarang ini supaya menyamai itu saya akan coba rakit dulu. Oke. Ya. Susah ini masukin load springnya. Bentar. Nah, udah. Oke. Seperti itu lah. Ya. Ya. Nah. Nah. Ya. Oke. Nah. Sekarang kita lihat dari atas. Kita jajarkan dua-duanya. Ya. MTB, ini MTB. Ini nggak bisa bedakan saya, Rik. Sama kan? Nggak bisa bedakan saya, ya. Iya. Sama? Sama. Ukurannya? Wah, sama juga. Sama. Berarti Durais ini mampu menghandle torsi besar karena desainnya untuk ini adalah menghandle torsi besar. Ya, benar. Jadi kalau Anda pecek, dia akan pasti tidak ada masalah. Selama ini tidak pernah diutak-atik. Kalau asal otak-atik, asal-asalan, wah bisa hancur semua. Tapi lebih baik kalau Anda tidak ngerti atau bingkilnya tidak paham, jangan perbolehkan bongkar. Iya, betul. Ya. Karena itu Durais ini dipakai untuk tim profesional kan, karena ya gini ini. Sistemnya lihat. Ya kok. Dia akan gerak gini kan. Sama ini juga. Exactly. Luar biasa ya. Oke, udah. Kita lihat sekarang ini udah sama kan? Sama. Spring. Ya. Ini springnya MTB, Durais. Spring MTB yang di sebelah kiri. Ya. Ini spring MTB. Durais yang sebelah kanan. Ini Durais. Ya. Bedanya apa? Ya. Punya MTB lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Karena dia memang lebih panjang kapnya. Ya. Nih. Spring sama. Jadi saya jajarkan gini. Ya. Terus saya jajarkan gini aja deh. Ya. Dah. Great. Selesai? Ya. Oke. Spring tadi ini punya MTB, ini punya Durais. Oke. Spring kedua. Ini tujuannya sebagai clutch-nya. Oke. Ini punya MTB, lebih panjang, lebih besar. Ini punya rod, punya Durais. Diameter sama. Diameter sama yang ketebalan aja ya yang beda ya. Tingginya aja sama. Ya, tingginya ya. Oke. Ya. Selesai. Ya. Terus MTB road. MTB road. Oke. Ya. Oke. Terus claw-nya ini. Ya. Washernya. Oke. Mirip. Ini punya MTB, warnanya putih. Ya, ini punya Durais, warna hitam. Ya. Ukurannya sama. Kalau kita pasangkan punyanya ini di sini juga klop. Masuk. Iya. Yep. Udah? Ya. Sekarang kita bicara seal-nya. Oke. Seal karet. Seal karet punyanya MTB. Ini punya MTB. Seal karet punyanya road. Ini punya road. Kita coba. Ya. Ini punya diselang-seling ya. Kita masukkan ke sini. Kita seling, bisa. Ya. Nah, sedangkan ini dimasukkan ke MTB. Sama. Tetap bisa. Tapi ini sudah mulai ada perbedaan setelah part ini. Oke. Setelah part itu baru beda. Iya. Yaitu ini ya. Ini.
Ini fungsinya untuk? Ini adalah pengunci supaya free hub body-nya tidak lepas. Oke. Juga sebagai penahannya seal ini. Nah, kalau di MTB ini semua jadi satu. Iya, oke, jadi satu. Ya, jadi satu seperti ini. Dan tidak bisa dilepas ya? Tidak bisa dilepas. Oke. Dikembangkan lagi di Dura-Ace-nya. Nah, ini dia. Ini cover plastiknya. Betul. Ini penguncinya. Terpisah ya akhirnya. Terpisah. Oke. Nah, berarti kan supaya apa? Kalau misalnya ada ini beli ini aja. Iya. Nggak usah semuanya. Wah, gitu. Genius ya. Terus penutup. Yes. Cap terakhirnya. Yaitu ini MTB. Nah, ini MTB. Ini root. Ini saya taruh sini. Sepintas tidak ada beda ya. No. Sepintas tidak ada beda. Ini lebih pendek, ini lebih panjang. Oke, hanya panjang pendeknya aja. Yes. Oke. Jadi kesimpulannya gimana guys? Kesimpulannya gimana? Ya partnya sama aja. Jadi memang pengembangannya, ya ini kan terbukti kan bahwa teknologinya root itu banyak yang ngambil dari punya MTB untuk dimasukkan. Karena apa? Kalau sudah di survive di MTB, udah di root pasti survive. Oh iya. Nah ini hari ini Yakob mau lihat saya ngerakit ini? Oh boleh. Mau dirakit di sini maksudnya? Oh iya dong. Boleh. Nanti kita kesimpulan ya. Oke, saya akan rakit. Spring besar masuk. Spring besar masuk, oke. Ya, ini springnya. Spring kecil ini ada notch-nya, dia harus duduk di notch itu. Oke, ini spring kecil duluan ya. Ini springnya. Ya. Udah duduk kan? Yes. Nah, sekarang ini kita masukkan. Oke. Ini seperti ini. Oke. Ya. Wush. Ya. Oke. Seal karet. Wow, luar biasa. Seal cover, pengunci. Ya. Kita kunci. Itu gunanya untuk supaya air tidak masuk dan masuk pasir. Ya. Ush. Oke. Udah. Nah. Dan terakhir adalah ini ada notch-nya. Ya. Jadi supaya dia apa? Ini udah kunci. Ya. Fantastic. Nah, selesai. Siap untuk besok ya. Oh, saya bilang nggak bisa loncat nih, lihat. Nggak mandek-mandek, Rick. No, loncat nih. Yang bilang hubnya si Manu silent. Ini nggak terlalu silent. Ya. Kalau yang punya MTB silent. Silent, ya. Oke. Super silent kalau punya. Tahu suaranya kan? Ya. ASMR ini nanti viewer kita nanti ketiduran. Itu. Ya jadi kesimpulannya yaitu ya kalau saya bisa simpulkan ya seperti kamu tadi ngomong ya Rick ya. Ternyata sebelum mereka membuat hubnya. Bagaimana kalau ini kita rakit? Silakan. Sekalian. Iya. Sekalian. Nah ini sini. Loh, sama kan? Stepnya sama. Lihat. Sebentar. Oke, spring dulu. Besar, ini MTB. Ini kalau punya MTB ini ada jalurnya. Oke. Ntar saya masukkan dulu ke jalurnya. Ya. Oke, udah. Spring kecil, ya kan? Ya. Harus duduk di notch-nya. Nah. Kalau punya MTB lebih susah karena apa? Teknologi yang awal kan ini. Kemudian disempurnakan lagi. Nah ini kan kalau di punya Dura-Ace kan notch-nya ada beberapa lokasi. Kalau ini cuma satu. Oke, udah.
Ini kalau masuk, plug gini. Sama kan? Nah, sil karet. Ya sangat luar biasa ya. Nah. Kemudian kunci. Yang jadi satu itu ya kalau diurutkan jadi ini kita tinggal. Ntar agak susah dikit. Ya karena jadi satu itu Rick yang akhirnya. Loh harus kayak susah sekali gitu. Nah itu dia. Dan terakhir adalah, nah itu enggak ada suaranya itu. Ini kalau kecepatan tinggi enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, betul. Dan terakhir. Sama kan? Ini ada notch-nya juga, enggak ada. Sama ada. Oke. Ya. Notch-nya lebih gede-gede. Oke. Dah. Oh yes. Enggak ada suaranya. Yes. Ya, ini karena itu Ko Yakob yang dulu bilang waktu saya buntut itu bilang suara hapmu itu memang enggak ada suara nih, tapi suaranya banmu itu mengintimidasi. Iya benar. Tapi saya rasa kok akhirnya suara pada wheelset RB ya juga buatan ya Rik ya. Ya hanya untuk supaya kalau suaranya kenceng, kesel ketemon. Iya makanya. Kesel ketemon. Kek lu tinggalan. Iya kek. Wah, begitu ada di gandoli orang. Orangnya sudah agak lama tinggalan. Justru genjotan. itu teknologinya. Jadi kenapa wheelsetnya Dura-Ace ini badak ya? Badak. Bayangin aja ngambil teknologinya dari mana? Dari MTB ya, benar. Dari MTB. Iya. Karena itu. Makanya saya kadangnya juga nggak habis pikir ya bagaimana konsumen itu melihatnya dari sisi apa ya istilahnya ya, yang mereka lihat itu iklan gitu atau mereka lihat entah di mana misalnya di majalah online cycling news kayak cycling apa atau juara 1 Filippo Ganna memakai Princeton. Wah ini apa orang sini kan gitu bondong-bondong Princetonnya di dengan gitu harga dibeli sosok enak 2-3 kali lipat gitu harganya. Alah po. Padahal Princeton itu tidak membuat hub. Ya toh, hub-hubnya ya itu dari third party itu asal comot ya kan. DT Swiss kayak, Tune kayak, terus apa lagi itu? DT Swiss, Tune itu mahal loh. Iya, Tune Chris King, terus apa lagi? Renault. Renault lah pernah. Bukan, enggak itu yang lebih ringan lagi dari Tune itu ada itu. Tune itu mahal, itu jaringan, tapi mahalnya minta ampun. Betul. Nah, saya curiganya itu gini, Rik. Apakah dengan hub-hub yang sedemikian banyaknya untuk dipilih, itu bisa kompatibel dengan spoknya itu loh, Rik, waktu dia. Itu kan pertanyaan. Kalau road bike memang kebanyakan itu mereka akan pakai straight pull. Yes. Kalau mountain bike kebanyakan akan pakai J-band. Ya memang. Kalau strict pull ya model blit-blitan itu memang ukurannya harus spesifik. Jadi kalau membeli wheelset, itu Anda butuhkan spoke. Itu Anda enggak bisa asal beli. Tadi hubnya yang saya belum sebut itu Tactic. Oh, Tactic. Itu apa mana itu? Oke. Nah, yang lucu malah lightweight yang harganya ratusan juta. Tapi hubnya malah dibungkus karbon, Rik. Orang nggak tahu dalamnya itu apa. Ya nggak tahu loh itu. Ya kayak Syncross kan juga gitu. Dibungkus. Iya. Kalau Syncross lencingan karbon gitu. Kalau Syncross itu body hubnya memang karbon. Iya. Dan dia memang ada aluminium embed di kanan kirinya. Itu hanya untuk tempat duduk bearing udah. Iya. Tapi kan kita nggak tahu jeronya itu by whom gitu. Ya tinggal dilihat aja free bodinya dibuka isinya apa. Udah gitu tok. Kok ya pinter ya dibungkus kanggo karbon seolah-olah. Didelik no.
Sampai sekarang saya enggak bisa nebak itu yang di dalamnya lightweight itu hubnya made by whom. Saya enggak tahu itu. Rasanya ya, rasanya itu made by DT Swiss. DT ya. Iya. Ya itu yang closest. Kalau seperti sama-sama Europe ya. Iya. Mungkin Obermayer beda Rick, enggak DT ya. Rick. Obermayer kalau ngelihat dari teknologinya, teknologinya. Jadi gini, lightweight ini perusahaan mana? Germany. Germany itu, Convac gitu ya. Yes. Nah, terus DT Swiss mana? Switzerland. Nah, udah tetangga. Sangat tetangga. Pinjam. Iya. Loh padahal di Jerman sendiri kan ada tune itu by Germany. Iya, itu. tapi kalau harganya enggak masuk? Ya itu. Ya, jadi ini ya loh malah kita masuk kerana hap-hapan. Nah, ini ruwet. Nyambungnya kemana-mana. Ya, enggak maksudnya logikanya Shimano itu loh. Ya, logikanya. Nah, ya istimewa gini loh, Ko Yakob. Kalau kita ngelihat ya wheelset yang high end, yang kecenderungan brand itu melakukan fine tuning, misal Campagnolo. Campagnolo di seri-serinya dia Bora Ultra, Bora WTO, terus Fulcrum Zero, Zero Night, Zero Competition, Fulcrum Speed, yang kelasnya kan mid up, jadi sudah masuk ke ranah hampir ke pro. Ya, Campagnolo mungkin sudah pro. Kemudian Shimano Dura Ace ini kelasnya kalau di Shimano kan sudah pro. Semuanya menggunakan Captain Cone. Karena apa? Itu bisa melakukan fine tuning. Kalau seal bearing enggak menarik. Seal bearing enggak menarik. Enggak menarik karena apa? Loncat endaknya tergantung bearingnya. Kalau salah beli bearing ya wes. Kalau beli bearing sing kemurahan ya wes. Kelarangan ya wes. Nah, kalau punyanya Dura Ace, kemudian punyanya XT ini stop. Lah seandainya misalnya tergantung dengan bearingnya, Rick. Lo apa fungsinya hub secara keseluruhan, Rick? Ya, hub itu kan tujuannya cuma megang. Megang. Namanya aja hub. Rumah. Ya kan? Iya. Apa kayak ya wis sentral. Iya, sentralnya. Dia menanggung beban penderitaan. Tapi sing ngelayerno iku akhirnya ya seal bearingnya iku. Iya, yang toh? Itu kan sebagai penggeraknya. Untuk alas penggerak. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Rick. Lebih penting mana, Rick? HP sing gerak atau penggeraknya yang bearing itu atau rumahnya hubnya itu? Ya dua-duanya penting. Bener, memang dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Jadi gini, Ko Yakob, itu satu kesatuan kita nggak bisa lihat mana lebih hebat, mana lebih penting hub bodinya atau bearingnya. Soalnya Rick, ada kan banyak kasus ya. Hyperloon itu mesti kalah di bearingnya, Rick. Iya. Iya itu. Jadi bearingnya itu bukan kalah di bearing, Rick. Sorry. Kalah di rumahnya hubnya itu yang masuk. Ngerti ya. Free hub bodinya. Iya. Kalahnya di free hub. Ya kalah, gini. Kegerus, Rick, malah. Gini Ko Yakob. Ya apa. Jadi gini, kita ngelihat dari konstruksinya hub itu sendiri. Hub itu kan ada namanya body hub. Body hub itu body di mana itu ada tempat untuk spoke itu. Ya. Terus ada namanya asnya, axle-nya. Nah, axle-nya itu ya memang berupa selongsong, kemudian nanti terus axle yang kita masuk. Nah, kemudian axle ini akan menahan bearing yang ditanam di dalamnya free hub body. Body utama hubnya itu. Nah, kemudian free hub body juga memiliki bearing lagi di sisi luar dan sisi dalam. Jadi total bearingnya ada 4. Ya. Nah, bebannya di mana? Bebannya itu berada di hub utama. Jadi hub bodinya. Di bodinya. Jadi ada hub body dan free hub body. Ini
body hubnya. Iya, oke. Body hub itu 2. Yeah. Biasanya bearingnya akan lebih besar. Betul. Karena apa? Beban ditanggung lebih besar. Nah, yang sering brodol, yang bikin wah kok gretek. Iya, betul. Nah, gretek itu apa? Ya bearingnya remek. Remek bearing. Kenapa kok bisa remek? Ya pasti wong itu dia menerima beban terus, kena impact getaran apa macam-macam, itu kan pasti ada. Nah, karena itu saya kalau di wheelset yang saya pakai, saya paling tidak senang pakai seramik di body hub utama. Oke. Saya cenderung pakai steel. Oke. Karena apa? Lebih tahan. Yeah. Lebih tahan, lebih awet, dan satu, lebih murah. Yeah. Loncer? Gimana? Ya, mirip-mirip kok dengan yang seramik, ya toh. Asal beli tipe bearing yang benar. Jadi bearing itu macam-macam, sistem seal-nya itu macam-macam. Nah, kemudian kalau di free hub body, dia itu tidak terlalu menanggung beban. Betul. Dia hanya mengikut, dia berputar tujuannya. Yang dia alami adalah torsi putaran, di mana dia ada bearing jadi ringan. Nah, kalau itu saya pakai seramik sih no problem. Tapi ya buat apa, Rik? Ya, memang. Cuman oke. Ya, kalau mereka mau winis ngurangin bobot. Atau mereka gatel kalau nggak ngeluarin uang. Gatel kalau nggak bunyi seramik itu gatel. Ya sudah oke. Ya, itu nggak apa-apa. Lah kualik malahnya, Rik ya. Justru yang di hubnya harusnya seramik, tapi yang di pre-hub nggak usah. Malah tapi kebalik. Iya. Kan? Karena gini, kalau di body hub utama dia menumpu beban semuanya. Tapi ya itu. Kalau Anda lompat blok apa ya itu yang nanggung. Makanya kamu tuh selalu kualiannya konsumen pemikirannya. Karena apa? Karena saya lebih tahu. Oke. Kan konsumen kan selalu mikirnya bahwa yang hub utama dikasih seramik. Terus yang hub yang untuk sprocket tuh wah kayak apa? Nah, sekarang Anda bisa lihat lah punya DT Swiss. Ya. Steel semua. Ya makanya itu. Cuman jenis seal yang menutup gotri dalam cartridge bearing itu bagus. Iya. Ya toh float, dia model float. Nah, itu problemnya. Jadi sebetulnya kalau Anda boleh lihatlah di channelnya Hambini. Iya, Hambini. Nah, Hambini udah bahas tahun-tahun lalu itu dibahas. Bahwa Anda pakai seramik ya percuma, sama aja. Ya kan? Nah, terus tadi kok Yakob nyentil hyper. Hyperload. Nah, hyper itu kelemahannya di free body, terutama di rumah pelatuknya. Nggak tahan. Gampang rompal. Bener. Kenapa gampang rompal? Karena dia memakai tipe aluminium yang sangat keras. Terlalu keras ya. Terlalu keras. Dia hanya mengejar bobot. Sehingga begitu itu kena hentak. Kita costing. Hentak. Itu kan hancur. Pelatuknya hancur. Nah ya, dalamnya itu kan. Itu saya sering ngelihat, saya cabut gini, udah merotol semua di dalam. Nah, jadi karena itu DT Swiss itu mengeluarkan sistem ratchet. Di mana kalau ratchetnya rusak, ya cuma beli ratchetnya toh, nggak usah free body-nya. Nah, sedangkan kalau yang model-model konvensional yang kayak Hyperloon lah apa rusak, ya beli free body-nya lagi. Nah, terus kayak ini Shimano. Malah gak tuku apa-apa. Gak rusak ya. Susah nah, rusak. Yang bearingnya di dalam, Iya. Nah, ini bukan di luar kayak seal bearing gini ya. Di dalam tertutup semua. Dalam tertutup semua. Dan seal karetnya berlapis itu. Seal karetnya aja tadi Anda lihat sendiri berlapis 2. Makanya di sini ini mata kalian akan terbuka benar-benar gitu loh. Kalau misalnya melihat hub ya. Tadinya Anda mengira bahwa hub Cap & Con ini sudah kuno ya, Rik ya. Enak, saya seneng. Saya kalau nyervis hub Cap & Con ya, paling seneng. Karena apa kok ya, Kop? Gini,
saya bisa melakukan cleaning, deep cleaning betul-betul deep. Iya. Rik, itu dengan catatan kon gak ono duweke lho, Rik. Apa nih? Soalnya kon gak nyuruh wong tuku Silveri di mana? Silveri. Gak ono cuane iku, Rik. Loh enggak apa-apa. Tuh. Loh ya, tapi itu sangat reliable. Iya, jadi gini loh. Iya. Saya ini kan enggak jualan, Bu Yakob. Iya, memangnya. Saya enggak jualan. Iya. Saya hanya menjual moving part yang memang pasti worn out. Ya, worn out ya. Karena pemakaian. Iya. Tapi saya tidak menjual bearing seramik-seramikan yang mahal. Saya enggak jualan, saya enggak mau. Lo karena ada, Rik, misalnya mekanik, kalau dia tahu iki, waduh iki gak ono untungnya, wis males aku nyervis Kapenkun. Wis soro. Antara males atau gak entos. Bener. Wis. Males atau gak entos. Ya. Gak entos wis nang dokter. Gitu ya, Rik. Sekarang yang bisa bongkar ini loh. Iya. Saya waktu launchingnya wheelset ini, yes. Kan saya karena sudah biasa pegang ini, saya sendiri pakai. Jadi yang lain sibuk dengarkan, saya pinjam demo unitnya, pinjam kunci. Ya kan kok Yakob di pinggir saya, protoli, terus orang-orang lain tuku-tuku lain ngeliat. Dulinan apa itu? Kamu kok cepet diri bongkar. Ayo menitono meneh. Kayak orang, kayak tentara suruh ngerakit senjata. Udah ya mulai tit. Ceklak. Iya. Wes mari, wes. Wah, itu mekanik lain yang enggak sombot duit lapo. ya mekanik ya harusnya melakukan itu karena apa sih? Kita ini kan orang datang ke kita. Menyewa jasa kita untuk melakukan maintenance, ya harus di-maintain yang benar. Yes. Itu sih. Jadi gini kok Yakob. Kalau dengan Kapenkun, Kapenkun itu memang adalah warna dari mekanik itu sendiri. Jadi feelingnya dia, bagaimana dia merasakan putaran, I see. Bagaimana dia merasakan play dari gotrinya itu. Itu memang betul-betul diuji. Bahkan di Bora, Ultra apa itu semua sistemnya itu semua. Dituntut untuk melakukan fine tuning. Jadi saya kalau maintenance kayak Bora, Fulcrum yang high end gitu, bongkar semua, saya bersihkan semua, grease masuk. Grease itu saya masukin bukan asal telet-telet gini, enggak. Sampai kuas satu-satu. Kalau enggak boleh over, kalau over itu akan semakin berat. Muterannya nyandet gitu gampang kotor apa macam-macam itu. Kotrinya dibersihkan satu-satu, dipasang, kita cek crown gotri itu dengan gotrinya apa masih firm megangnya. Kalau udah lodok ya harus ganti gitu loh. Cuman memang beberapa itu partnya agak susah didapat. Jadi oke, kita bertahan dulu sambil pesen. Nah, udah pasang udah bersih, saya greasy satu-satu, pasang. Nah udah free body naik. Sebelum free body naik, kalau punya kampak nyolo atau punya fulcrum, itu saya adjust dulu putarannya. Kita kencengin sesuai dengan ketentuan manualnya. Udah kita fine tuning. Cari ada gerakan dikit, terlalu longgar. Tahu muternya seberapa? Hampir pergerakan saya lakukan itu 1 mili, 2 mili saya putar ke kiri, 1 mili kanan, 1 mili, bahkan kadang cuma dikit. Oh, sampai segitu ya? Iya, kita cari lagi, kita rasain putar getarannya seperti apa. Nah, itulah fine tuning, gitu loh. Makanya itu tadi itu. Karena itu kenapa kalau saya ketemu hub-hub yang kayak Dura-Ace, kayak gini. Seneng ya? Saya seneng, paling seneng. Ya memang kerjanya lebih lama. Kerjanya lebih lama. Cuman bagi saya itu special moment di mana saya memberikan warna saya ke sepeda itu. Jadi itu signaturemu ya bahwa wheelsetnya bisa loncat kayak gitu tuh tanganku. Iya. Ya itu banyak mekanik sekarang yang tidak sanggup melakukan itu. Entah tidak sanggup atau tidak mau. Berarti gini nih. Seandainya misalnya ada viewer yang sudah yakin misalnya si baik dokter ini ngomong tentang Kapenkun ini begitu gilanya sampai saya juga kepingin punya. Bisa loh ya.
dia akhirnya beli, misalnya entah itu Dura-Ace kayak, entah itu misalnya yang MTB, SLX, XT apa Capncom pokoknya ya Microspline. Kemudian dia datang ke kamu, ayo fine tuningan sesuai dengan gini, Anda sanggup? Sanggup. Oh, luar biasa. Ko Yakob ingat enggak waktu pertama kali wheelset Syncross yang untuk gravel itu saya rakit? Yes. Ya. Itu kan Capncom. Ya kan? SLX Microspline. Itu yang saya pakai loh guys untuk survei ke Banyuwangi. Erek-erek. Itu saya pakai Syncross alloy. Nah, itu kan hubnya SLX gitu. SLX. Nah. Terus enggak lama ada orang dari Bandung kalau nggak salah. Jawa Barat. Ya. Itu dia juga membeli GRX One By. Yes. Nah, terus dia belum pasang, tapi sudah nonton videonya Ko Yakob yang tentang itu saya otak-atik gitu. Okay. Hub ini masih baru grass, belum terpasang di rim, belum ada spoke-nya. Dia kirim hubnya ke saya. Om, tolong di otak-atik supaya seperti punya Om Yakob. Luar biasa. Karena itu Capncom, saya bisa melakukannya. Jadi saya cari satu, ini. Karena enggak ada wheelsetnya memang agak susah. Factory itu beda ya Rick ya? Beda. Jadi factory defaultnya setelahnya beda. Sama setelah disetel itu beda ya? Beda. Itu hebatnya Capncom ya Rick ya? Iya. Jadi kita mencari toleransi kita berusaha gini, kita bermain di dalam zona toleransinya dia, di mana kita bisa mendapatkan putaran paling smooth dan paling ringan. Itu yang itu memang pergerakannya Ko Yakob. Aduh 1 mili, 1 mili, kadang kita kencengin gini bisa berubah. Jadi kita mesti betul-betul cari selanya. Lama itu saya ngesetnya setengah jam sendiri. Udah selesai, saya kirim lagi. Dia rangkai, dia pakai. Berapa lama kemudian dia komen, Om, nggak nyangka saya. Iya benar-benar. Apa sih diamu? Enak ya. Padahal SLX loh. Padahal cuma SLX, Shimano yang kadang-kadang hubnya dipandang sebelah mata sama orang. GRX, Syncross, serius guys. Sampai sekarang saya akui ini memang hubnya itu luar biasa. Wheelset alloy loh. Nah ya wheelset hanya terasa berat. Nah ya karena membantu saya untuk naik erek-erek loh. Ijencom itu pada waktu survei. Saya sendiri, aduh. Nah itu kan direct engagement ya saya gitu. Dan itu di saat orang nggak berani ngicipi direct engagement, saya udah ngicipi duluan. Sampai bunak-bunak. Kaki saya itu enggak ono play-nya sama sekali. Iya. Itu begitu Anda itu langsung naik. Iya. Ya karena ya itu tadi kan kelihatan sendiri kan recatnya kayak apa. Iya, kecil banyak. Dia ngikatnya langsung cak gini. Bayangkan kalau nanti saya pakai ini, guys. C60. Saya pakai yang 36 aja. Gitu. Jadi ya itulah Ko Yakob Capncom itu orang bilang wheelset itu kalau gak bearing wheelset dasmu. Iya benar. Saya bilangnya apa? Kalau ada orang bilang dasmu. Dasmu duduk bearing yo. Dasmu duduk bearing. Lihat toh. Lah emangnya ini bukan bearing. Ini orang yang bilang ball bearings, bunyinya bearings. Jadi pengertiannya adalah cartridge bearing atau seal bearing. Nah, jangan sampai terkecoh dengan seal bearing yang serinya zinc. Itu memang zinc itu jadi penutupnya bukan karet, tapi logam kanan kiri. Itu bukan untuk peruntukan di sepeda yang terekspos. Bukan. Jadi itu tidak bisa digunakan di sepeda. Itu hanya bisa digunakan di dalam mesin. Karena mesin itu statis di tempat itu terus. Iya, dan dia menuntut untuk tertutup.
tertutup. Iya, tertutup indoor ya, di tempat yang dust free dan macam-macam. Jadi tidak lembab, tidak basah. Karena apa? Namanya metal dengan metal itu jarang sekali bisa waterproof. Iya, betul sekali. Tuh. Kemudian yang masih saya jumpai sampai hari ini yaitu part-part sepeda yang menggunakan bearing yang full seramik. Wah, full seramik itu berarti body race-nya putih seramik, inner race-nya seramik, bolanya juga seramik. Ya. Pikir lebih banter bearing. Ya mungkin. Itu bukan untuk sepeda. Kalau Anda pakai itu di puli, siap-siap kalau Anda pas apes, jungkel. Brodol itu pulinya ngunci semua. Penasaran saya, harganya berapa sih itu? 100.000, 200.000. Gitu. Nah, ngapain orang beli kayak itu? Lah ya, embuh. Ya yang penting seramik gitu ya. Yang penting seramik. Jadi dianggap itu loncer. Bearing itu tujuannya dipakai untuk mesin berputar statik tanpa beban. Jadi bebannya dia statik itu aja. Dan berada dalam ruangan yang sangat bersih. Biasanya mesin-mesin food grade. Peralatan-peralatan medis seperti MRI yang menggunakan fully ceramic bearing karena menghindari induksi listrik. Jadi Anda sekali lagi ya, jangan konyol dan jangan buang-buang duit hanya untuk membeli part-part yang menurut gimmick loncer-lonceran. Saya sampai kadang-kadang, aduh orang ini kok nggak ngerti-ngerti kenapa sih? Nggak sayang duit gitu loh. Duit carinya setengah mati. Iya kan? Dihambur-hamburin kayak gitu. Ngapain? Dengar-dengarnya sekarang yang sepatu rodanya sekarang ganti seramikan kabel loh, di sepatu roda ya. Nah itu. Merambah ke sepatu roda, wabah seramik. Bagaimana kalau engsel pintu mau kasih seramik sekalian? Engsel pintu ya. Engsel pintu gembok. Biar enggak bunyi cicit ya. Enggak. Jadi kalau buka pintu cukup tedok. Engselnya seramik bearing. Bagaimana kalau knopnya kompor itu supaya loncer? Kasih seramik. Jadi enggak usah. Diselentik muruk. Terus mesin jahit ibu-ibu yang di rumah, prolonok gantiin seramik bearing kabeh. Aku dewe. Wah, jahitnya itu speednya biasa kan gitu kan. Loh, wis mari. Wah, sarkastis sekali saya hari ini ya. Ya inilah kok Yakob. Jadi gini loh. Banyak jadi ya saya harap yang nonton ini tidak misleading lagi, tidak mendapatkan informasi yang misleading. Jadi gini. Per hari ini saya seringkali mengutarakan ini baik di IG saya, di Baik Dokter ataupun di podcast ini. Saya selalu bilang seal bearing itu tidak diperuntukkan untuk dicongkel-congkel. Baik itu seal BB. Masih ada itu. Itu enduro loh. Bearing enduro. Dicongkel-congkel. Dan saya lihat itu masih baru kok Yakob. Umurnya mungkin belum setahun itu. Mamma mia. Hancur. Mamma mia. Karena apa? Tak lihat saya foto tadi. Saya sempat foto. Saya foto makro. Loh, kok ada bekasnya. Aduh, pernah dicongkel. Saya sudah curiga pertama apa? Sejak kapan bearing enduro pakai grease warna biru? Gitu ya. Iya. Jadi banyak sekarang bengkel-bengkel pakai grease yang warna biru kan? Itu grease apa sih? Grease apa sih? Mereka itu kan niru grease-nya Paktul. Ya toh, enggak taunya isinya bukan Paktul, tapi karena banyak grease-grease enggak jelas itu antah-berantah wis. Pokoknya yang warna biru. Aduh, sampai saya enduro lo ini sayang sekali gitu. Iya. Nah,
Seal bearing tidak untuk dicongkel-congkel. Seal bearing itu one time install. Jadi kalau Anda sudah pasang, Anda usahakan tidak membongkarnya lagi atau mengeluarkan dari tempat Anda memasang itu di mana. Jadi jangan dicopot-copot. Karena apa? Kalau terlalu sering dan caranya salah, biasanya diketok, ya, atau di track, itu bisa membuat bearing itu kocak. Iya, wes dude. Nah, udah kocak, Anda panjang krak, krak, keluar dari rumahnya, udah play gini. Nah, terus bearing hub apa yang bisa dicongkel sealnya? Ya, merek-merek apa saja? Aku tahu, Rik. Apa? Congkelen. Dari Belanda. Satu yang bisa ya, yang pasti bisa. Itu Chris King. Oke. Chris King ini memang bearingnya bisa di-maintain asal tahu caranya dan jangan asal congkel. Itu ada tekniknya tertentu. Itu agak susah. Chris King bisa, beberapa BB-nya tripik itu memang bisa. Kemudian kalau Anda pakai OSPW original ya, OSPW original punya ceramic speed, itu memang bisa dibuka tutup seal bearingnya untuk diminyaki. Dia kan juga ngasih kita minyaknya. Iya, dia juga jual kok minyaknya. Itu memang untuk di-maintain. Ya, kalau dia memang tidak bisa dicongkel, jangan dicongkel, ndak usah ke mainter. Karena apa? Karena seal bearing itu berupa membran yang tipis. Kalau Anda congkel, biasanya banyak peoknya daripada benernya. Jadi gini loh sebetulnya, umurnya seal bearing yang one time install itu ya kok. Pabrikan ini sudah mendesain umurnya misalnya sekian ratus ribu kilo. 2-3 tahun ya wes. Ya gitu sudah. Gitu. Buahan wes. Nah, apa sih? Lah terus ngapain servis? Pada saat maintenance itu apa sih yang kita lakukan? Kita bersihkan bagian luarnya yang kemungkinan terkena kotoran, itu kita bersihkan. Sudah kita bersihkan kotoran dari partikel debu-debu itu, grease-grease yang lama, kita lapisi grease lagi, yang fresh grease ya. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi waterproof, karena kita bersepeda ini di outdoor. Iya, itu supaya tujuannya menolak air itu Yes. Jadi kita hanya menjaga supaya bearing ini bisa mencapai usia pakai yang telah ditentukan. Kalau sudah rusak, ya gantian. Gak usah dicukit-cukit, gitu loh. Nah terus, saya juga masih menjumpai, bahkan ini bagi saya very embarrassing. Ya, embarrassing ya. Masa nggak bisa baca sih? Bottom bracketnya Shimano itu tidak perlu dicongkel. Jelas-jelas tertulis, please do not disassemble. Ya masih dicongkel sampai pecah semua. Aduh. Kasihan siapa? Kasihan customernya. Aduh, sampai saya mati. Kok kayak gini ya? Akhirnya apa? Customer itu harusnya nggak perlu keluar uang untuk beli bottom bracket. Jadi beli bottom bracket. Lah kalau pas dia dananya nggak ada. Ya wis. Nah, lah gak sepedaan. Kalau dia nggak sepedaan nanti ketemu saya tak bilang bocah situ iki gak sepedaan. Padahal bibir jebol. Duduk salahnya DE mana? Nah, itu. Sak jam break. Ya, cuma bahas ginian dong. Iya, microspline. Jadi ini bearing. Apa ya ini ya? Microspline dan cap and cone keunggulan Shimano pada 12 speed Dura Ace. Plus. Ya. Plus. Ya. Coba cungkili bearingmu. Bagaimana mencungkili bearing saya itu? Saya sampai enggak habis pikir begini. Saya kehabisan cara. Bagaimana sih mengedukasi orang ini supaya ngerti gitu. Ini antara saya yang enggak bisa mengedukasi atau saya enggak bisa memberikan informasi dengan clear. Ataukah hancane wongin dablek.
Sing lebih parah dari ndablek iku bahasa apa ya, Rik ya? Kopek. Apa Copenhagen? Kota lah Copenhagen. Bukan. Burnaskopen. Apa itu Burnaskopen? Bubur panas kokopen. Tapi masih mending lah daripada saya bunyi Idestalen. Tahu Idestalen? Enggak tahu apa itu. Pedus untalen. Pedus untalen. Ya, oke. Ya kita harus selesai ini. Ya, intinya gini, pendek kata ya. Jadi jangan meng-underestimate sebuah teknologi, ya. Jadi teknologi Kapenkon itu tetap reliable, ya kan. Kemudian lakukanlah maintenance terhadap sepeda Anda itu dengan benar, dengan aturan yang benar. Karena apa? Kalau Anda salah melakukan maintenance kayak congkel bearing lah, seal bearingnya harusnya dari congkel, akhirnya itu akan membuat Anda menjadi lebih parah lagi. Karena apa? Belum saatnya Anda keluar uang untuk membeli part itu, Anda keluar uang. Sayang sekali gitu loh, sayang duitnya. Bottom bracket itu kalau yang agak berkelas kan ya mahal meskipun steel bearing. Nah kemudian nggak usah takut dengan steel bearing. Steel bearing itu jauh lebih stabil dan umurnya lebih panjang. Toh Anda beli bearing itu dengan merogoh kocek, buka dompet, bayar atau gesek kartu kredit atau apa. Ya toh lain kalau sama atlet pro tinggal lempar ke mekaniknya, mekanik tinggal bilang ke race director, ini bearingnya minta ganti. Ya udah ambil aja di gudang, ambil. Bearingnya supply dari mana? Apa timnya beli? Enggak. Dari mana? Dari sponsor. Ya sudah. Tinggal mangap datang sendiri bearingnya. Itu. Ya tidak rugilah kita membuat bahasan tentang microspline, Kapenkon untuk apa sih tujuannya? Untuk mengedukasi. Nanti kita akan coba. Saya akan cari bottom bracketnya Shimano. Ya. Congkel-congkelan, Rik. Saya akan congkel betulan. Ya memang ini saya akan request. Eksperimen. Kita akan request ke Shimano memang untuk kita destroy. Iya, untuk kita. Jadi kita buka supaya Anda ngeh. Yes. Bagaimana sistemnya Shimano itu bekerja di dalam. Karena terus terang bottom bracketnya Shimano ini selama saya pakai bakal viral itu, Rik. 9 tahun kok Yakob. Enggak rusak. Bakal viral ini. Nantikan ya, oke? Saya akan congkel, saya akan jelaskan sistemnya satu-satu dan kapan Anda akan merasakan bottom bracket itu loncat. Saya kan sempat bikin videonya sama Ko Yakob. Ini loh, BB-nya Shimano yang price fit 41 mili. Sampai ketemu ya guys di episode BB dicongkel. Terima kasih. Oke.